Pemirsa, tren penggunaan rokok elektrik atau vape yang kian populer, terutama di kalangan anak muda, kini dimanfaatkan jaringan narkoba sebagai modus baru peredaran barang haram. Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami Bapak Ari Tuanggoro, praktisi hukum. Selamat malam Bang, bagaimana kabarnya? Ya, selamat malam Mbak Lydia. Baik, Alhamdulillah. Oke, baik Bang, ini maraknya peredaran narkoba yang semakin meningkat belakangan ini. Tanggapan Abang seperti apa dan apa sebenarnya motif dari peredaran narkoba ini? Ya, baik. Ya. Baik ini Mbak. Jadi kalau menurut saya Mbak, mengenai masalah motif peredaran narkoba, kita harus akui Mbak, pertama-tama Indonesia itu sebagai jalur transit peredaran narkoba dari Asia maupun Indochina ke Australia. Nah, sekarang ini Mbak, justru sudah menjadi pasar-pasar peredaran narkoba internasional Mbak. Begitu. Nah, motifnya apa? Baik. Selama ini kita dinarasikan, dikasih informasi bahwa narkoba itu sebagai bentuk pelampiasan dari kesenjangan sosial, Mbak, ekonomi maupun pengangguran dan Baik. termasuk pergaulan. Padahal, Mbak, saya melihat, Mbak, mencermati peredaran narkoba ini justru dilindungi bahkan dijalankan oleh oknum-oknum aparat yang terkait, Mbak. Itu yang kita harus khawatirkan, Mbak. Dan kemudian, Mbak, kita harus akui, Mbak, kita harus ingat bahwa pemberantasan narkoba tersebut ini Mbak sesuai dengan cita pemerintah Prabowo maupun wakil presiden Gibran Rakabuming Mbak, itu begitu. Oke, baik Pak. Ini modus narkoba ini dalam bentuk liquid vape ya Pak ya. Ini menunjukkan pelaku itu selalu selangkah di depan aparat. Dan apakah negara sebenarnya terlambat mengantisipasi tren kejahatan narkotika yang terus beradaptasi ini Pak? Oke, kalau saya melihat Mbak, negara tidak terlambat Mbak, cuman memang dinamikanya sudah berkembang Mbak. Kenapa saya bilang dinamika berkembang dan negara tidak terlambat? Regulasi yang ada sudah mengatur dengan tegas dan sangat kuat Mbak. Begitu. Jadi tidak ada kata terlambat. Hanya dinamika di masyarakat, dinamika perkembangan kejahatan angka kriminalitas mengenai narkoba tersebut sudah semakin berkembang Mbak. Itu begitu. Baik, Anda mengatakan dinamika tren yang semakin berkembang. Artinya tren penggunaan rokok elektrik atau vape ini yang kian populer dan disinyalir sebagai pintu masuk peredaran narkoba. Menurut Bapak ini seperti apa ke depannya? Apakah nantinya akan lebih marak lagi atau seperti apa? Ya. Bicara masalah rokok elektrik Mbak atau vape ini Mbak ya, sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan maupun di PP Nomor 28 Tahun 2024 Mbak ya, menyangkut mengenai tata regulasi rokok elektrik tersebut Mbak. Jadi Mbak, tata regulasi tersebut Mbak sudah diatur melibatkan antar berbagai sektoral Mbak, baik Kementerian Kesehatan, Beperindak maupun BNN sekalipun Mbak, sudah tercover Mbak, begitu. Nah, harusnya Mbak dilakukan Mbak, rutinitas, monitoring, pengawasan dari Sudin PPK UKM setempat Mbak, Sudin Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM setempat Mbak, datang ke tempat-tempat vape tersebut, kafe-kafe vape tersebut untuk menyatakan sosialisasi edukasi bahwa ada ancaman vape untuk narkoba, digunakan untuk narkoba Mbak. Apa itu namanya? NPS Mbak, atau New Psikoanalis Substansi Mbak. Jadi muatan psikoanalis terbaru Mbak, varian terbaru dari narkoba Mbak, itu begitu. Oke, kalau untuk kita bahas terkait celah pengawasan ini, hingga bisa terjadi ribuan cartridge vape berisi narkotika yang dapat masuk dan beredar tanpa terdeteksi lebih awal, ini bagaimana Pak? Iya, Mbak, bicara masalah narkoba termasuk vape Mbak ya, itu sebagai ilustrasi ada dua Mbak. Pertama narkotika murni dengan psikotropika. Nah, saya melihat Mbak, vape ini menggabungkan duanya Mbak, antara psikotropika maupun narkotika tersebut. Baik. Apa narkotika tersebut? Yang kita khawatirkan, saya menganalisa, itu termasuk golongan 1 Mbak. Dari golongan narkotika golongan 1, itu yang terberat Mbak. Yaitu misalnya apa? Ganja, S2 atau sabu, hero atau heroin, maupun kokain Mbak, atau kokain Mbak ya. Nah, sabu itu Mbak, dimasukkan secara cair, didestilasi menjadi cair, untuk digunakan di vape tersebut Mbak. Itu yang harus kita awasi Mbak. Nah, peran BNN ini Mbak, harus berkoordinasi dengan tadi seperti saya bilang, Sudin PPK UKM, dengan imigrasi maupun dengan badan karantina Mbak. Jadi tidak bisa tanggung jawab tersebut ini dibebankan kepada BNN setempat Mbak, tidak bisa. Ini menjadi tanggung jawab bersama Mbak, lintas sektoral Mbak. Oke Pak, tapi kalau kita berbicara soal aturan ini, apakah regulasi rokok elektrik ini yang terlalu longgar sehingga dimanfaatkan jaringan narkoba sebagai kedok peredaran? Bagaimana menurut Bapak tanggapannya? Bicara regulasi Mbak, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa
regulasi rokok elektrik tersebut ini Mbak sudah diatur oleh UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Mbak ya, undang kesehatan, dan diatur oleh PP nomor 28 tahun 2024 tentang tata kelola regulasi rokok elektrik. Nah, apabila dalam rokok tersebut itu Mbak ada muatan-muatan narkotika atau psikotropika, otomatis kita harus mengacu pada KUHP nasional yang baru maupun juga KUHP yang baru Mbak, di mana merujuk kepada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika dan psikotropika Mbak. Itu begitu Mbak. Kalau seberapa maksimal Pak KUHP dan KUHP ini akan memberikan solusi hukum yang terbaik bagi masyarakat terkait kasus penyalahgunaan narkoba ini Pak? Bicara masalah kemampuan Mbak ya, daya tangkalnya Mbak dari KUHP nasional maupun KUHP nasional Mbak, itu saya melihat tetap harus merujuk kepada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Lagi KUHP nasional itu Mbak sebagai lex generalis Mbak, aturan umumnya. Sedangkan aturan spesifiknya, aturan khususnya atau lex spesialisnya yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman sangat ketat Mbak, sangat rigid, dari mulai 4 tahun sampai ancaman hukuman mati Mbak, begitu. Tapi Pak, ini kan fenomena ini menandakan bahwa generasi muda kini menjadi target utama jaringan narkoba karena dianggap pasar paling rentan. Tanggapannya dari Bapak sendiri bagaimana? Ya, kalau saya melihat Mbak, generasi muda ini memang sebagai ancaman dari peredaran narkoba Mbak ya. Nah, saya justru mencermati Mbak, menggarisbawahi menitikberatkan bahwa peredaran narkoba di tanah air ini tidak semata ke masyarakat, tapi justru dikendalikan, diatur oleh oknum-oknum aparat yang terlibat di dalamnya Mbak. Mereka bekerja sama dengan bandar, dengan aparat lainnya. Kita tidak bisa memungkiri ada penyelundupan sabu 1 ton di daerah Pangandaran sebelum beberapa tahun silam. Kemudian Irjen Teddy Minahasa, bahkan terbaru adalah yang di Kapolres Kota Bima Mbak ya, Kapolresta Bima Kota. Itu mereka semua oknum Mbak. Oknum yang harus kita bebankan kewajiban sanksi pidana yang maksimal. Selama ini Mbak, ancaman sanksi tersebut Mbak itu sangat sederhana, sangat simpel, tidak maksimal. Paling banter hukuman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bahkan seumur hidup Mbak, bukan ancaman hukuman mati Mbak. Nah itu harus kita kedepankan Mbak. Masyarakat itu Mbak hanya dibebankan sebagai bangsa. Kita bayangkan Mbak, narkotika itu bukan barang murah Mbak. Narkotika itu barang mahal. Dan mendapatkannya itu tidak mudah, butuh akses khusus. Nah, justru oknum-oknum aparat tersebut inilah Pak yang harus kita cermati, kita waspadai Mbak. Begitu. Tadi Anda berbicara soal sanksi, Pak. Sanksi apa yang pantas untuk pengedar narkoba ini, Pak? Apalagi sekarang ini semakin banyak sekali bermunculan produsen dan juga pengedar narkoba. Ya, sanksinya Mbak, itu sudah tegas diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Dari pasal 112 mengenai masalah bandar Mbak ya, memiliki, menguasai. Dan pasal 14 tentang menjual, menawarkan, bahkan sebagai perantara. Nah, sanksinya itu sangat jelas Mbak. Di atas 1 kilo untuk tanaman yang bisa katakan ganja, atau enggak di atas 5 gram, itu sudah sanksi ancamannya hukuman mati Mbak. Nah, selama ini Mbak, sanksi untuk para bandar, khususnya para oknum aparat tersebut Mbak, itu paling maksimal Mbak. Paling banter itu hanya ancaman untuk pidana penjara seumur hidup. Belum ada yang lebih tegas, yaitu ancaman sanksi pidana hukuman mati Mbak. Itu belum ada Mbak. Nah, saya menyarankan agar pemerintah dengan melalui political will-nya itu harus lebih menekankan sanksi pidana ancaman penjara hukuman mati atau enggak lebih maksimal Mbak. Begitu. Kenapa? Pemberantasan narkoba ini Mbak itu merupakan salah satu program dari asasita pemerintahan Prabowo maupun Wapres Gibran Rakabuming Mbak. Itu harus kita ingat Mbak. Asasita tentang pemberantasan itu adalah apa? Reformasi hukum, reformasi politik, dan juga pemberantasan korupsi dan narkoba Mbak. Itu harus kita ingat. Oke, baik Pak. Sekarang ini kan banyak sekali isu yang terkait tentang pengedar narkoba yang di luar sipil, Pak, seperti aparat. Bagaimana tanggapannya terkait aparat yang sebenarnya dia sebagai penegak hukum, tetapi dia juga sebagai pengedar juga, Pak? Nah, itu tadi saya bilang, Mbak, kita harus mendorong pemerintah agar memiliki political will untuk menerapkan sanksi maksimal, Mbak. Apa sanksi hukuman mati kepada para pengedar, khususnya dari oknum aparat tersebut, Mbak. Kenapa? Sebab oknum aparat itu mereka memiliki pemahaman, pengertian hukum yang sangat kuat. Tapi kenapa mereka melakukan tindakan sebagai pengedar, menerima, menyimpan, bahkan bekerja sama dengan bandar-bandar tersebut, Mbak? Itu kita butuhkan political will dari pemerintah. Political will ini kenapa, Mbak? Fungsinya
bukan sebagai intervensi pemerintah kepada institusi yudikatif, bukan. Tapi menunjukkan bahwa negara hadir, negara muncul tampil untuk mendorong penegakan pemberantasan narkoba tersebut, Mbak. Jangan sampai negara kita Indonesia ini seperti di Meksiko, seperti di Venezuela yang menjadi medan perang para kartel-kartel narkoba. Saya tidak menyebut kata narkoba, Mbak, ya, ke Indonesia. Saya lebih menitikberatkan kepada premanisme narkoba, Mbak. Nah, disitulah saya berharap ada pemerintah khususnya lebih menunjukkan political will, Mbak. Itu begitu. Sebab kenapa? Asal kita Presiden Prabowo dan Mas Wakil Presiden itu satunya adalah tentang pemberantasan narkoba, Mbak. Itu begitu. Baik. Berarti Pak, ini kira-kira Pak, pasal KUHP atau KUHP yang baru ini, apakah bisa menjerat aparat kepolisian dan bagaimana kira-kiranya evaluasi di pemerintah ke depannya? Baik, Mbak. Kalau bicara tentang KUHP baru, KUHP nasional, Mbak, maupun KUHP nasional, itu lebih kepada perlindungan dan penguatan HAM, Mbak, hak asasi manusia. Ya, ini apa? Lebih ke tahap rehabilitasi. Di pasal 609 sampai 611, kemudian ditambah juga pasal 54 maupun 103 KUHP nasional, Mbak, KUHP baru. Nah, untuk khususnya restorasi justice ataupun rehabilitasi, itu sudah diatur dari SEMA nomor 4 tahun 2010, Mbak. Sudah lama, Mbak, mengenai rehabilitasi narkoba. Nah, lebihnya dari pasal 609, 610, 611 itu merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Mbak. Ya, jadi yang belum diatur secara tegas di KUHP nasional itu bisa mengakomodir merujuk kepada regulasi yang lama. Apa? Undang-Undang Narkotika tentang Nomor 35 tahun 2009 mengenai lex specialis, Mbak, aturan hukum khususnya. Jadi KUHP ini, Mbak, KUHP nasional ini sebagai aturan generalis, aturan umumnya yang mengakomodir, yang memiliki hubungan relasi kuat dengan regulasi khusus, Mbak, lex spesialisnya. Sanksinya sudah sangat berat, Mbak, dari 4 tahun, 12 tahun, 15 tahun, sampai dengan hukuman mati, Mbak. Itu. Kalau untuk keterkaitan bea cukai masuknya narkoba ini bagaimana, Pak? Ya, kalau bicara bea cukai, itu saya lebih lihat kepada koordinasi, Mbak, sinergitas antar sektoral, Mbak, antara kepolisian sebagai penyidik dengan BNN, baik BNN pusat maupun BNPNP, ya, BNPNP provinsi daerah. Nah, kemudian imigrasi, bahkan bea cukai, bahkan badan karantina, Mbak, itu sebagai lintas sektoral, Mbak, untuk penanganan, penanggulangan, pencegahan peredaran narkoba, Mbak. Jadi keseriusan pengawasan menurut Bapak bagaimana saat ini? Sudah sangat bagus, sudah cukup bagus, Mbak. Cuma tetap harus dibutuhkan political will dari pemerintah. Political will itu apa? Penerapan sanksi ancaman pidana maksimal, Mbak. Begitu. Yakni hukuman mati. Khususnya kepada oknum-oknum aparat yang mereka paham tentang hukum, mereka paham tentang bahaya narkotika. Tapi kenapa mereka malah menjual, ikut mengedarkan, ikut menghidupkan, Mbak? Itu begitu. Oke, baik Pak, kita beralih ke generasi muda. Apakah fenomena ini menandakan bahwa generasi muda saat ini menjadi target utama jaringan narkoba yang sebenarnya ini dianggap pasar yang paling rentan, Pak? Ya, betul, Mbak. Sebagaimana kita ketahui, Mbak, ya, generasi muda itu merupakan suatu golongan usia yang sangat labil, Mbak. Mereka butuh patron, butuh figur. Mana yang mereka tampilkan, mana yang mereka ikuti, Mbak. Nah, kemudian di saat mereka labil tersebut, Mbak, mereka sering mengalami kegalauan, depresi, entah masalah studi. Nah, disitulah para pengedar narkoba itu pada masuk, Mbak. Para bandar masuk semua. Nah, tugas pemerintah maupun masyarakat itu tidak boleh lepas untuk merangkul para generasi muda tersebut, Mbak. Sebagaimana kita ketahui, Mbak, generasi muda tersebut merupakan profit untuk kedepannya, Mbak, masa depan bangsa. Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 memiliki bonus demografi, yaitu generasi muda tersebut, Mbak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah menyatakan bahwa generasi muda itu merupakan agen perubahan atau agent of change untuk meraih masa depan yang baik. Nah, menjadi pertanyaan besar kita, Mbak, bagaimana generasi muda kita bisa siap menuju menyongsong Indonesia Emas 2045 apabila dirusak oleh oknum-oknum aparat tersebut, Mbak. Itu menjadi pertanyaan besar kita semua, Mbak. Oke, kalau kita membahas tentang pasal, Pak, apakah bisa disamakan apa perbedaannya antara pengedar dan juga pemakai, Pak, terkait tentang regulasi yang pastinya ini akan dipergunakan oleh pengedar narkoba nantinya? Iya, baik. Kalau bicara perbedaan antara pasal pengedar maupun pemakai, itu sudah jelas, Mbak. Di KUHP nasional itu, yang KUHP baru, Mbak, ya, itu tidak dicatatkan secara tegas. Tapi KUHP nasional itu, Mbak, merujuk kepada aturan yang lama, yakni lex spesialis, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Di pasal 112 itu disebutkan
pengedar itu atau bandar itu yaitu semua orang yang memiliki, menyimpan eh, golongan narkotika maupun psikotropika, Mbak. Narkotika itu ada 3 golongan, Mbak. Golongan 1, 2, dan 3. Sedangkan psikotropika itu dapat golongan, Mbak. 1, 2, 3, dan 4. 1 sangat kuat, kedua cukup kuat, ketiga sedang, keempat biasa. Yang kita kenal namanya obat penenang, Mbak. Seperti misalnya alprazolam. Obat penenang itu, Mbak, bisa digunakan ke dokter. Khususnya buat orang apa? Buat pasien-pasien yang mengalami kecemasan berlebihan. Misalnya anxiety, bipolar, dan sebagainya. Dan itu harus dengan resep dokter, Mbak. Begitu. Sedangkan kalau untuk pasal mengenai masalah pengedar atau pemakai, Mbak, pemakai itu di pasal 114 tadi, Mbak. Yang 114 itu sebagai yang lebih berat, Mbak. Dia mengedar, memiliki, menguasai, menjual, Mbak. Itu begitu. Jadi 112 itu sebagai bandar, 114 itu, Mbak, sebagai pengedar. Itu yang lebih berat, Mbak, ancaman vonisnya, Mbak. Pidananya itu lebih berat, sanksi pidananya. Oke Pak, jika generasi muda yang terjerat narkoba ini, apalagi sekiranya kalau generasi muda ini di bawah umur, Pak, bagaimana sekiranya pasal yang atau punishment yang tepat untuk diberikan kepada generasi muda itu? Ya, baik, Mbak. Undang-undang KUHP nasional, Mbak, yang KUHP nasional ini yang terbaru ini lebih mengutamakan kepada unsur pemaafan, Mbak, atau keadilan restoratif. Ya, ini apa maksudnya? Lebih kepada rehabilitasi, Mbak. Tadi seperti saya bilang, rehabilitasi untuk pecandu atau korban narkoba sudah dijalankan, sudah diakui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2010. Kemudian diperkuat lagi mengenai dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2021. Dilanjutkan kepada Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 ya, Mbak, kalau tidak salah tahun 2004. Nah, jadi, Mbak, KUHP nasional ini untuk menangani permasalahan narkotika ini lebih kepada pemaafan atau keadilan restoratif, ini rehabilitasi. Nah, di pasal 609 sampai 611 tersebut, Mbak, di KUHP nasional tetap merujuk mengakomodir aturan sebelumnya yang spesifik, spesialis. Apa? Tadi perbedaan antara pemakai dengan pengedar dan bandar, Mbak. Itu kembali ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Mbak. Oke baik Pak, tapi saya penasaran nih, biasanya anak muda itu kan sangat FOMO sekali ya Pak terkait tentang liquid vape yang melihat temannya menggunakan, lalu dia juga menggunakan. Apakah cukup untuk rehabilitasi saja? Apakah nantinya jika semisal pemerintah melakukan pidana untuk generasi muda yang terjerat narkoba ini Pak? Ya, baik, Mbak. Jadi begini, Mbak, untuk masuk ke tahap rehabilitasi, Mbak, itu juga ada syaratnya, Mbak. Ada formulanya. Syaratnya apa untuk bisa direhab? Pertama, dia korban pertama. Bukan sebagai pengedar, bukan sebagai bandar, ya, Mbak, ya. Jadi, rehabilitasi itu ada syaratnya, Mbak. Pertama, dia baru pertama kali, dan ada jangka waktunya. 28 hari, 29 hari, diperpanjang 3 bulan, sampai kepada 6 bulan. Setelah 6 bulan itu, Mbak, dia bisa dikeluarkan dari panti rehabilitasi untuk dirawat jalan. Nah, apabila ada perkembangan positif, otomatis si tahanan rehabilitasi bisa bebas. Tapi sebaliknya, Mbak, apabila korban tersebut sudah lebih dari 2 kali, bahkan 3 kali, sebagai pelaku atau pecandu, Mbak, ya, otomatis dimasukkan pada kategori tersangka, Mbak. Itu begitu. Oke, baik. Pak, terakhir, apa harapan dan himbauan Bapak untuk instansi penegak hukum atau masyarakat atau generasi muda agar bisa menuntaskan atau meminimalisir kasus peredaran dan pemakaian narkoba ini, Pak? Ya, baik, Mbak. Aktif saya, Mbak, buat masyarakat dan diri saya sendiri khususnya ya, lebih mengedepankan ketahanan, penguatan dari agama, Mbak, dan keluarga. Dengan kita pertahanan agama kuat, keluarga kita kuat, otomatis bisa membentengi diri dari ancaman godaan narkotika. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk pemerintah, saya berharap ada political will dari pemerintah untuk menekankan, melaksanakan sanksi pidana terberat maksimum hukuman mati kepada pengedar narkoba maupun khususnya kepada oknum-oknum aparat yang terlibat, Mbak. Begitu. Political will ini fungsinya apa? Bukan intervensi lembaga yudikatif, bukan. Tapi menunjukkan bahwa ini loh negara hadir melindungi rakyatnya, melindungi generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Negara hadir menunjukkan bahwa hukum itu tetap tajam ke atas, Mbak. Tidak tajam ke bawah saja. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ari Tuanggoro atas informasinya.
Semoga kita bisa bertemu kembali ya Pak. Amin, amin. Terima kasih Mbak Lydia. Baik, pemirsa, modus peredaran narkoba terus berkembang mengikuti zaman. Tren penggunaan vape yang semakin populer, khususnya di kalangan anak muda, kini menjadi celah baru bagi jaringan narkoba untuk menyasar generasi penerus bangsa. Kewaspadaan keluarga, peran aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman narkotika dan psikotropika. Saya Lydia Juwita, Berita Nasional Malam akan segera kembali usai jeda berikut ini.